A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ruslan dengan radhiyallahu anhu, wa kalima amruhu yartakibu wa matahi an fa'alaihi nadab fa'alaihi yatabu ya. Maka tiap-tiap pekerjaan yang disuruh akan dia dikerjakannya, dan tiap-tiap barang ditegahkan daripada mengerjakan dia dijauhkannya. Yakni kalau begitu maka sekiranya lah bagi orang yang mempunyai hemah yang alaihi yang tinggi ya, hemah yang ingin menuntutlah akan keridhaan Allah Ta'ala, itunya ya. Allahumma anta maksudi wa ridhoka ba'du, itu kita tuntut. Kalau yang ku maksud keridhaanmu yang ku tuntut. Allahumma anta maksudi wa ridhoka ba'du, keridhaan Allah Ta'ala. Dengan bersegeralah ia mengerjakan tiap-tiap barang yang disuruh Allah Ta'ala dan menjauhkan tiap-tiap pekerjaan yang ditegahkan, yang dilarangnya. Maka senantiasalah ia mengerjakan yang demikian itu, yakni ia menuntut akan keridhaan Allah Ta'ala itu dengan barang yang disuruh akan dia, dan dengan menjauhkan segala yang ditegaknya, hingga jadilah kasih Allah Ta'ala akan dia. Maka jadilah ia seperti katanya, pasara majbu bil halki basar libahu sam'in wa basar wa batasa wa basar. Maka jadilah ia kekasih bagi Tuhan yang menjadikan segala manusia. Dan manakala, ini kaidahnya ya, manakala kasihlah niscaya adalah ia mendengar yang ia mendengar dengan dia. Nah itulah jadinya ya. Dan menakar yang ia menakar dengan dia, dan melihatlah yang melihat ia dengan dia. Semuanya mendengar dengan Allah Ta'ala, melihat dengan Allah Ta'ala gitu ya. Nah gitu. Sa'amul ladzi yasma'u bihi wa basar ladzi basara bihi wa bad milati yabtasa bahwari jahulati yamsi biha wazalika allazi badahairi bihi. Dan senantiasalah hambaku mendatangkanlah ia akan daku dengan mengerjakan yang sunat, hingga aku kasihlah akan dia. Jadi kalau salah satu mencari keridhaan Allah Ta'ala banyak mengerjakan yang sunat. Kalau yang wajib itu fardu sama kita ya, yang sunat. Nah gitu ya. Maka apabila aku kasih akan dia, adalah aku mendengarnya yang ia mendengar dengan dia, dan melihatnya yang ia melihat ia dengan dia. Jadi kurang paham. Jadi dia gini, itu mendengar pun Allah Ta'ala. Ada aja hati itu terang sama dia. Kalau kita bilang supaya lebih paham, hati itu terang kali, nggak ada halangan. Makanya mendengar dengan dia, melihat dengan dia. Itu waktu kita naik kereta begitu, berhenti, rem dulu, itu hati nyuruh itu ya, ada kejadian depan. Nah itu dia pun melihat dengan apa ini, Allah melihat dengan macam mana dia melihat juga. Karena sudah tajali Tuhan kita. Kalau dalam tarekat itu tajali Allah melihat dia. Itu dikatakan Nabi itu kalbu mu'minun baitullah. Hati orang mukmin itu tempat oleh Allah Ta'ala, dibimbing terus. Nah gitu ya. Itulah para rasul kan dibimbing, nggak masalah orang itu. Kita kalau masih di bawah ini senantiasa minta tolong sama Allah Ta'ala. Di mana kunci itu? Makanya kalau ngambil wudu jangan lewat gitu aja. Jadi kalau basuh kaki pun sampai bata kaki wajib. Basuh kedua sunat, basuh ketiga pun sunat. Basuh kedua minta diampuni dosa kaki. Basuh ketiga ya engkau yang melangkahkan kemana kaki bilang, nggak tahu aku kemana. Baiknya gitu. Nah gitu. Jadi senantiasa munajat ke Tuhan. Nah, nggak pernah lepas dia.
apa yang dihadapinya, apa yang dilihatnya, apa yang dengarnya semua dengan Allah Ta'ala. Gitu maksudnya Pak Nabi. Kita banyak lalainya ini. Padahal mudah kali semuanya ini. Ini Allah Ta'ala punya semuanya kan. Maka berusaha kita mendekati Allah Ta'ala. Macam mana? Mencari keridhoannya. Macam mana mencari keridhoannya? Kerjakan apa yang diperintahkan, jauhkan apa yang dilarang. Itu aja. Mudah kali bilangnya ya. Gimana Am? Udah dikencang tapi tak kapan nggak nampak juga ya kan? Jangan ada di hati seperti itu. Jangan. Ada tersembunyi kita nggak terima jadinya. Gitu ya. Padahal kesalahan kita sangat besar-besar banyak ini. Mungkinnya ada syirik jali, jelas nyata. Syirik hati yang tersembunyi lah. Nggak sadar kita. Kalau nggak dokter itu udah matilah. Dokter itu nyelamatkan apa? Syirik lah udah itu. Nggak ikut campur Allah Ta'ala jadinya. Nah. Nggak boleh gitu. Itulah makanya ada makam orang nanti tauhidul af'al namanya. Senantiasa melihat perbuatan Allah Ta'ala. Gitu Pak. Ini teori sampai dulu supaya bisa kita amalkan pelan-pelan. Tauhidul af'al itu yang paling tinggi. Senantiasa melihat perbuatan Allah Ta'ala apapun. Makanya nggak ada koknya lagi. Atau yang sering saya sampaikan itu tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu. Itulah tauhid af'al. Senantiasa melihat perbuatan Allah Ta'ala. Kalau belum paham bilang. Kalau aja saya baca aja kitabnya. Kalau udah bilang udah. Jadi kan gini. Saat sekarang ini pun, makanya kalau kita munajat ke Tuhan, tadi kan Zulkarnain bilang, aku hikmah belum dapat juga, aku lagi nih minta sama Allah Ta'ala sih. Kalau minta sama Allah Ta'ala betul-betul berserah diri, jangan kita ikut ngatur. Tentu kita mau ikut ngatur itu mana sih? Nah, gini. Hukum syariat atau hukum fikih, kalau ada dua pilihan, disuruh kita sunat istikharah kan, sholat istikharah ya kan Zan. Nah waktu menjaga sholat istikharah itu jangan lagi ngatur Tuhan. Kalau sudah berserah di Allah Ta'ala udah biarkan. Nanti kita salam tunjukkan Tuhan tuh, ini yang bagus sama kau. Nah, enggak, bukan nafsu di depan ya, iman. Katakanlah misalnya dua pekerjaan, yang satu gajinya 20 juta, yang ini 5 juta. Yang mana yang baik nih? Ini tuh. Jadi ikut campur lagi, kalau kata utang 5 juta, 5 juta lah. Dan kita ikut campur di waktu kita sholat tuh, mau yang 20 juta itu jadi nggak bisa ini. Gak usah kerjakan aja bagusan. Nah, mengatur Tuhan. Kalau sudah berserah diri sama Allah, udah. Itu yang terbaik. Kalau kayak nafsu nggak baik ini. Ya kan, apa Zulkarnain? Itu banyak istirahat, kok istirahat aku lah diambil, nggak cocok ya kan. Tapi itu yang terbaik. Sekarang belum nampak, nanti akhiratnya luar biasanya ya, gitu. Makanya perlu yang ngaji kita, nanti. Karena kalau orang surga itu permintaan nggak pernah ditolak sama Allah Ta'ala. Nah itulah dia. Besarkanlah hati kau, istri kau ahli surga itu. Saksinya kita semuanya ini ya. Awalnya belum tahu kemana perginya. Nah, tapi kalau udah istri kayak gitu, nggak akan mungkin biarkannya jawab. Ya San? Itulah bagian kau nanti. Makanya banyak doa kita itu yang nggak cocok. Kalau nggak cocok bilang ya, jangan diam aja kau ya. Nah, gitulah. Ada perlawanan namanya ya kan. Ya, biarkan saya ngomong sendiri. Seorang munajat sama Allah Ta'ala. Kau ini juga kan tahu ya dia nih. Udah tahu ya padahal. Mohon sama Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah aku bunga yang cantik, binatang yang mungil bisa kau ajak main-main. Itu permintaannya. Ternyata yang datang ulat bulu. Ulat bulu cantik, gatal lagi kan. Kau kalau bertanya kemana-mana Ri, capek saya tangannya. Nah, ulat bulu sama bunga kaktus. Kok kaktus tahu nggak? Berduri, gatal pun. Itu yang datang.
Berkatalah di hati ya, betapalah tak adilnya ini. Yang ku minta bunga cantik, binatang yang berkati di hati aja nih. Tapi dia nggak tahu perbuatan Allah Ta'ala sebenarnya bagus, nggak ada nggak bagus kan. Nah, sampailah akhirnya si ulat bulu tadi jadi kepompong. Udah jadi kepompong, kupu-kupu kan, besar cantik lah. Inilah dia. Maka indah pada waktunya kan. Nah, si bunga kaktus tadi berbunga dia. Baru nampak bunga itu cantik luar biasa ya kan. Nah, itulah dia rupanya. Inilah dia teman Allah Ta'ala. Tunggu sabar. Tadi dia bilang nggak adil sama Allah Ta'ala. Jangan bilang adil. Ada tersembunyi situ rahasianya. Makanya kalau kita nggak paham, semua ini jadi Allah Ta'ala sama kita ini, semua ada hikmahnya. Kalau kita nggak tahu, makanya tanya sama Allah Ta'ala. Apalah hikmahnya kalau nggak tahu aku gitu. Artinya semua masalah kita berserah diri sama Allah Ta'ala. Gitu Pak. Udah halus itu kajinya itu. Nah, kalau yang kasarnya, berapa sudah sampaikan. Maka kita sangka baik aja sama Allah Ta'ala apapun terjadi. Karena kalau kita sangka buruk-buruk dapat sama kita. Kalau sangka baik ya baik jadinya. Nah, seorang bapak-bapak, anaknya 4, dia datang ke rumah. Ada apa Pak? Ada yang mau saya tanyakan. Cuman kalau dalam majelis saya malu. Karena ada kadang-kadang pertanyaan itu kita nggak bisa gini kan. Datanglah dia ke rumah. Ya udahlah, Bapak udah siap yang pahit. Oh udah siap. Karena kalau orang habis datang ke rumah itu udah siap yang pahit itu. Udah San. Nah, jadi kamu bisa malu. Saya gitu ya modelnya. Kalau datang ke rumah berarti udah siap. Siap. Apa pertanyaan Pak? Gini gitu. Saya dulu sebelum ngaji ini ekonomi saya naik terus. Naik terus. Udah ngaji merosot terus. Jatuh. Kepayahan lah sekarang pun udah. Tapi dia ngaji terus. Kenapa? Karena yang diterimanya pakai ngaji ini nggak bisa dibantah, benar kan? Salah satu ilmu yang bermanfaat itu ya nggak bisa dibantah. Sandra, ini kemana-mana kau dulu. Tanda bukti ilmu itu benar dan manfaat dua dia, ada buktinya. Benar dan manfaat. Yang benar itu nggak bisa dibantah. Kalau yang manfaat itu kapan aja datang dan menolong apa? Itu yang bermanfaat itu. Dan ngajilah kemana? Silakan langsung hati. Kalau nggak ada yang dua ini berhentikan jangan lama-lama. Capek. Ada manfaatnya apa enggak? Bertambah enggak takwa kita? Bertambah tidak amal awal. Itulah ukurannya. Kalau mau ngaji kemana silakan aja. Kalau enggak berhenti aja. Walaupun sama saya sendiri pun. Paham saya? Kalau enggak bertambah kurangnya berhenti aja. Ngapain buang-buang waktu aja? Jauh-jauh dari mabar kemarin ngapain ya kan? Bukan berarti saya suruh sama orang mau apa? Enggak, mas saya pun sendiri pun. Kalau enggak ada manfaatnya. Sudah. Jadi kalau kita sangka baik sama Allah Ta'ala, datangnya baik sama kita. Kenapa? Kenapa kita sangka baik? Karena nggak dipaksa-paksa ini. Karena dia maha mengetahui, itu sebabnya. Makanya kita sangka baik sama Allah Ta'ala. Berarti dia jadi sama kita bagus. Bagus. Nggak ada yang jelek, dia maha mengetahui kok. Kita yang merasa nggak bagus tampaknya nih. Yang paling nggak enak kalau nggak ada duit. Ya pede. Sakit ya kan? Kan nggak enak tuh kan? Tapi di tangan Allah Ta'ala sakit gak ada duit, dua-dua Pak Dabal ya. Udah sakit, duit ada, sakit pula. Kalau duit ada masih lumayan juga ketawa ya kan. Allah tahu kok. Dia memang mengetahui. Datang laporan bola. Makanya kalau orang yang nggak pernah main bola bingung dia. Penonton pun heran. Main bola, bola dari kakinya ini. Baru dia bingung, kemana aku sipakkan ini? Mana? Kan bersorak penonton kan. Yang parah udah sama kiper di hadapan. Kalau nggak paham tanya, udah ada hadapan, tunggunya kiper itu siap dulu baru tendangannya. Bisa gol itu? Enggak, mesti main cepat ini kan. Itu kalau pemain bola, kalau tidak bertindak cepat kalah aja itu. Cepat, kadang-kadang si Pak ke belakang, kau ini mesti ada di belakang. Bodoh kan kau, udah. Nah gitu. Coba kalian tengok perhatikan. Mesti bertindak cepat. Kemana? Dibuangkah atau ditendangkan ke gawang ya? Udah. Ngerti kalian tentang tamsil ini? Itulah kita kaji sekarang ini. Apa mau Allah Ta'ala ini? Sudah, Heri.
Janganlah protes sama Allah Ta'ala. Kalau saya buruk dapat sama kita, tak baik aja, pasti baik dikerjakan Allah Ta'ala. Aku nggak tahu, aku nggak tahu, minta Allah Ta'ala. Bahkan saat ngaji sekarang ini, kalau nggak apa minta Allah Ta'ala, nggak apa-apa aku ya Allah, katakan. Kuasa tengah sekarang yang ini dah mudah kali, padahal orang kunci berserah di Allah Ta'ala. Ta'ala. Jangan berkata-kata dalam hati, nanti salah paham, ya. Yang mana itu lagi? Hah? Mana dia? Oh ini. Wa kana Allah waliya al-talibu atari summa zahidu bima ahabu, dan adalah bagi Allah Ta'ala walinya, yakni orang yang arif billah, orang yang arif billah itu wali Allah Ta'ala, ya. Yang hariku ia dengan sahwat akan Tuhannya, suhud akan Tuhannya, menyerahkan sama Allah Ta'ala. Suhud itu sama juga dengan jahid, nah gitu. Nggak benci dengan dunia ini udah. Kenapa dia benci dengan dunia? Karena kita perhatikan ya dunia ini. Maka disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran pun ad-dunya matal urur, dunia ini tipu daya. Dari bilang Allah Ta'ala pun kita mau juga dunia itu. Makanya bilang Nabi, kejar aja akhirat, dunia itu ikut. Berarti kebalikannya, jangan kejar dunia, akhirat nggak ikut kok. Tipu daya aja ini. Cuman kita suka kan nggak tipu. Kadang-kadang kita olah kita sendiri ya. Kita kan maksud saya juga maksudnya. Kita beli ini, beli itu, entah macam lah, beli rumah pun banyak ya. Ada aja keinginan kita tuh kan. Padahal sama kita itu bakal kita tinggal kan. Ada di bawah itu. Tinggal ya benar kan. Tapi itu kita kejar. Mobil satu kurang dua, rumah satu kurang, ya. Padahal makin banyak harta kita makin berat hisapnya, padahal, nah, kan lucu kan? Berat hisapnya. Sampai kata Nabi, semua rasul Nabi masuk surga kecuali Nabi Sulaiman. Loh, nggak masuk surga? Masuk. Belakangan. Kenapa? Belakangan banyak hartanya. Itu dia mendapatkan harta dengan halal, dikeluarkan dengan halal juga. Kita, waduh, apakah dengan halal semuanya ini? Itu dia lama deh. Abdurrahman bin Auf, semua sahabat masuk surga kecuali Abdurrahman bin Auf, kata Nabi. Nggak masuk surga? Masuk, belakangan. Kenapa belakangan? Karena banyak hartanya. Nah, ya sekarang kita macam mana? Mau duluan apa belakangan? Kalau mau duluan masuk surga miskin. Nggak cocok lah ini ya kan, udah. Maka banyak kadang orang dikasih obat pahit, nggak mau dia minum sambil roto wali, minum obat bagus ini supaya masuk angin. Aduh, udah hidup pahit, minum pahit pula lagi dia. Padahal bagus ya kan. Yang nampak kita tabib, sinse, ahli pengobatan, patuh kita. Dokter pun gitu bilang, jangan makan bubur aja ya, patuh kita. Pengennya sehat ya. Dokter ini mesti makan bubur aja ini. Patuh. Allah Ta'ala bilang, kok nggak patuh ya? Nah, sangat banyak yang nggak kita patuhi. Itulah salah satu sebab kenapa begini ya. Tanyalah diri sendiri. Kalau jam 1 malam berdering telepon, angkat pun nggak pede. Angkat ya. Walaupun mata ngantuk kan, ngeraba-ngeraba mana dia kan. Halo ya. Makanya banyak orang lebih patuh sama setan gepeng ketimbang Allah Ta'ala ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana? Sudah kita tunaikan belum? Ah, inilah cara kasih Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah Ta'ala ridho, udah enak lah. Mana ada payahnya? Nah, sudah.
Jadi yang amalan kita ini kan udah berulang-ulang saya sampaikan ya, sangka baik aja sama Allah Ta'ala, dah, jangan pernah sangka buruk. Sangka baik bagus ini. Kalau sangka buruk nanti dapat sama kita. Sama dengan lain sakartum la azidannakum Allah Ta'ala. Kalau kau syukur ku tambah. Tapi awas, wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau nggak syukur, azabku amat pedih. Itu makanya sikit kita syukur. Syukurlah. Mudah-mudahan nggak pernah terjadi lah PD ya. Pulang dari laut seekor cuma datang. Satu malam suntuk padahal ya. Gimana? Syukur apa nggak? Syukur. Seekor cuma. Satu malam di laut. Dapatnya seekor. Syukuri. Karena satu seekor pun dari Allah Ta'ala tuh kan. Nah kalau kita pada syukur, dikasih Allah Ta'ala banyak. Tapi kalau kita kamu mau syukur yang sedikit, nah sedikit nanti terkasih Allah Ta'ala. Syukurlah. Gak usah takut PD. Itu kalau kita nggak mampu nggak dikasih Tuhan tuh. Kalau udah tingkat wali seekor kasih gimana? Kenapa bro? Apa-apa. PD seekor 50 kilo kan. Nah gitu udah. Nah itu si Daam. Tajamnya itu udah kau dengar san. Ngapain banyak-banyak sedikit ya? 50 kilo tenggiri, 60.000. Kan? Jadi 3 juta berarti ya. Seekor aja ada bulan deh. Ya memang itulah. Dia ada dapatnya itu. Tidak ada dapatnya. Satu aja orang sibuk-sibuk jual kereta banyak nggak sedikit. 200, 100 mobil 10 juta ya kan. Aman deh. Tapi itulah kita ini anehnya. Mau banyak juga beli ini berat kan hisapnya nanti. Sekarang ini masih ada juga orang bilang miskin. Padahal kalau ditanya, Soy, berapa jiwa juga Soy? Enggak tahu sehingga ada emang yang banyak. Banyak. Nah itu. Nggak tahu maksudnya. Tuh. Padahal tiap satu baju dihisap. Tiap satu baju. Beli di mana, pakai uang apa, dan dipakai kemana, semua tanya. Yang parahnya kena duit banyak ya. Kalau belum ngaji udah ngaji dibeli pula baju jin, celana jinnya. Apa gak kemasukan? Marah yang punya. Marah lah. Celana jin dipakai, kan marah dia PD kan. Nah, jika menuntutlah ya dirinya akan dia, kemudian dilebihkanlah dia daripada barang dikasihnya dan barang dicitanya. Wazana bahkum syar'i kuluh hatir fa aina yakunu ma murah kabadaru, dan timbang olehmu tiap-tiap amal yang kau hendak kerjakan, timbanglah apa amal yang hendak kau kerjakan, dan tiap-tiap hatir yang terlintas pada hatimu, hatir yang terlintas ya. Hatir itu dari mulhim lah itu. Malaikat mulhim ya. Maka tilik, perhatikan. Maka jika mufakatlah dengan hukum syara, apa yang di hati kita itu barang disuruh daripada taat dan ibadah, daripada fardu dan sunat, maka segerakan olehmu mengerjakan dia. Segerakanlah itu. Dan jika tiada, maka tinggalkan olehmu. Jika tidak mufakat dengan hukum syar'i. Jadi apa poinnya? Kita tanya hukum syara. Bagian yang mana ini? Hukum syara kan 5 ya. Itu timbangan kita lah itu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang mana nih? Makin lama makin enak jalan jadinya.
Kenapa pakai timbangan semua? Maka kalau orang jualan bu, kalau nggak pakai timbangan rugi dah pasti. Orang jualan nggak pakai timbangan pasti rugi. Wak cabai wak 2000. Nah, nggak main timbangan kasih aja. Kalau ke sekitar mau baik lagi dia beli. Enggak. Kebanyakan kita rugi pasti. Tapi kalau timbangan nggak pernah rugi itu. Maka ada timbangannya. Ini bagian yang mana nih? Wajib kah? Sunat? Makruh? Haram? Harus? Yang mana ini? Nah gitu lah apa dia. Timbang dengan hukum syara. Wala tahafu min waswasil sunatil syaitan fa innahu amru minar rahman. Dan janganlah kau takut daripada waswas setan pada hatimu. Gak perlu takut ya. Maka bahwasanya pekerjaan itu dari Tuhan yang bersifat rahman. Tanda sahih imanmu. Tanda sahih itu mungkin diuji Allah Ta'ala ya. Jadi banyak orang kadang mau lari dari ujian. Itu kalau ada orang diuji itu orang terpelihara sebenarnya. Nggak cocok dengan nafsu kita. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, apabila hambaku sabar dengan apa yang aku datangkan kepadanya, sabar, maka aku tambah lagi itu Allah Ta'ala. Bukan dicabut enggak. Dengan banyak yang kita ujian kita, kan berarti diperhatikan kan. Tapi nafsu kita maunya jangan ada ujian. Kalau jual donat itu berapa pun laku aja. Kalau satu kontainer tiap hari ya, kan itu kan mati hawa. Rupanya kalau satu kontainer enak, belum tahu juga. Makanya kita cari sedikit tapi berkah daripada banyak nggak berkah, nah, gitu. Gitu kan jadinya kan. Udah pakai timbangan lah dia orang kayak gini. Bukan asal jadi aja hidup ini, nah, gitu. Gak usah perlu takut sama waswas setan itu. Kenapa dikatakan gak usah takut? Karena setan itu Allah Ta'ala jadikan. Kalau dia jadi berarti dia punya kan. Maka kita disuruh auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari jatan setan. Berlindung sama Allah Ta'ala. Nabi minta berlindung. Kok kita nggak sok kali nggak berlindung? Nabi sejak ngambil wudhu dia berlindung sama Allah Ta'ala. Rabbi, waktu ceritakan mengambil wudhu. A'udzubika min hamazati syayatin. A'udzubika Rabbi ayahdurun. Kata Nabi. Berlindung dari setan. Kata kita tidak. Maka disunatkan kita sebelum baca Al-Fatihah baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Sunat. Baru baca Bismillah. Dia baca Al-Fatihah. Fayaghfiru hadisa minan kasawabahum izalan ya'mal au taklima. Maka diampunkan Allah Ta'ala yang terlintas pada hatimu daripada segala pekerjaan yang tiada harus pada syarat dan barang yang dicita-cita. Apabila tiada engkau amalkan atau tiada kamu suka, yakni engkau habarkan, maka hendaklah engkau lawankanlah dan engkau perangkan akan hawa nafsumu, dan jangan engkau kerjakan barang yang disukai nafsu, jangan ya. Dan barang yang terlintangkan olehmu lidahmu ya. Rumahmu itu, dan jika jatuhlah, yakni jika engkau kerjakan dengan tiada ikhtiarmu, atau engkau kerjakan dengan sebab mengerasi oleh hawa nafsumu, maka tinggalkan olehmu dengan segera. Tinggalkanlah dengan segera ya. Dan menyesal, dan kau cita-citakan kembali kepadanya. Umpamanya
maka yaitu taubat yang nasuha. Suruh taubatlah kita ya. Sampai Nabi pun bilang gitu, tiada syafaat melainkan taubat. Artinya tidak akan datang pertolongan itu kecuali kita ngaku salah. Itulah, kita ada salah apa enggak, ada dosa apa enggak. Saya rasa kan ada dosa saya gitu. Itulah dosa itu. Aku nggak banyak, dosaku banyak lah. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita dosa-dosa yang kita kerjakan banyak kali tanpa sadar. Nah, maka banyak tobat lah. Kalau tahu banyak dosa, banyak tobat. Kalau ingin pertolongan, maka kita Nabi tiada syafaat, nggak akan datang pertolongan itu, melainkan tobat, ngaku salah. Nah gitu. Udah saya. Cuman salah ini pun, dosa ini kalau nggak kita perhatikan, seolah-olah kita nggak berdosa. Padahal dosa itu banyak. Bahkan yang mengerikan kali syirik tadi, syirik tersembunyi itu. Mulut memang nggak bilang Tuhan, tapi perbuatan Tuhan. Udahlah, kalian bagus-bagus saja lah, kata seorang ayah, seorang bapak. Saya capek nyari duit untuk ngasih makan kalian, uang sekolah kalian, kan ayah semua, kan bapak semua. Tuhan nggak ikut campur berarti ya. Ngaku Tuhan lah dia waktu itu, nggak sadar itu. Lo nggak aku tentang patingnya rezeki, mana mau makan apa kalian? Hati-hati cakap. Kalau hati kita ikut juga coba kita cakap, kan kafir lah udah itu. Nggak perlu Tuhan. Awak pula yang nyari rezeki ya. Maka awak gendong anak awak yang udah pada cakap tuh, mama ikut di belakang jalan, kata anak itu, "Mbak sini mampir ku gendong, Mbak sini mampir ku gendong," kata. Tengok mak kesian gendong mak jalan, sini mak biar digendong kata. Mamanya ketawa aja kan. Cuman nggak dalam hati, kau pun mesti di dalam digendong kok. Kok menggendong orang pula ya kan? Ah. Ya Ustaz. Jadi ada satu ulama, kata ilmu hikmah, titik siratal mustaqim sekarang sedang kita jalani kita. Makanya harus lebih dari harus pedang, harus daripada rambut, tajam ya. Lebih harus daripada rambut. Ini sedang kita jalankan lah ini. Cuma kita nggak sadar. Iya sekarang ini. Tahu lah, ngeri yang kita hadapin. Masa, taruhlah sekeliling kita ya. Biar keluarga atau jiran kita perhatikan, merinya. Lebih banyak orang tak peduli dengan agama. Mau sholat enggak open, nggak dibilang-bilang, nggak sholat nggak ada. Santai aja. Padahal nggak ada loh dosa lebih besar dari itu lagi. Kenapa bisa santai? Nggak tahu, orang nggak ngaji. Nggak ada dosa yang lebih besar daripada orang yang meninggalkan sholat. Nggak ada itu lagi. Orang yang meninggalkan sholat itu adalah dosa yang paling besar. Maka itu tobat yang nasuha. Maka jika tiada dapat engkau lawan akan nafsumu, maka engkau lintangkanlah yang merubuhkan akan segala lazat, yaitu mati. Ingat kepada mati. Kalau malas ya, lintanglah yang merubuhkan akan segala lazat. Apalah itu? Mati. Maka resep kasih Rasul ini paling ampuh ya, ingat mati itu Nabi. Karena mati ini seketika aja, tiba-tiba aja ya. Nah. Ini yang punya Allah Ta'ala semua ini. Kalau nggak kita ikhlas, lucu lah rasanya ya. Allah mengambil dia punya, milik dia. Yang menghilangkan segala lazat dan terkejut datangnya mati ini ya. Yang menghilangkanlah kesukaan hidup ya, yakni engkau
Nah, takdirkan mati itu hampir bagi kamu, maka selalulah kita mati itu hampir bagi kita ya. Nah, tempat tawakal itu benar-benar macam pedina nelayan yang betul-betul setelah nampak kebesaran Allah Ta'ala itu, apalagi tengah laut sendiri ya, nggak ada apa-apanya kan. Kok sampan kayak gitu, kapal besar itu nggak ada apa-apa di tengah laut. Jadi saya teringat pede, masuk iklan dulu ya. Dari Ulele mau ke Sabang. Sahabat dia bilang nggak satu pun nggak berkapal nyebrang, kena ombak lagi besar. Waduh, kemana kita ini? Kenapa di mana kita di Banda sini di Ulele itu? Di mana? Kami rame-rame nih, udah 10 orang itu. Datang anak muda. Kalian mau kemana? Mau ke Sabang? Ya udah sama kami aja, buat kami aja gitu. Ya bisa tuh. Aku gak pikir panjang masuk. Para sahabat bilang jangan ada satu pun yang nyebrang, ombak lagi besar. Itu kan ngapain apa tuh? Laut Cina tuh ya. Ah itu ya. Naik kami. Rupanya yang bawa bot ini anak muda mabuk. Hilang seterus. Gini coba pede rasanya lah. Pegang semua bacaan keluar itu ya. Pegang kuat. Buang air buar, basah sebagai nggak basah. Masuk dah. Mati pula bot di tengah jalan. Cukup. Tapi bagus. Waktu itu semuanya mana nggak sholat pun, ya Allah. Takut semua. Udah. Akhirnya sampailah udah reda. Nah, pada itu Sabang tuh, wah cantiknya Sabang tuh. Gitu rumah Sabang tuh. Cahaya lampunya banyak. Gitu kami sebelum sampai nih berjalan juga. Sampailah ke Sabang. Bukan lampu kota Sabang rupanya. Dikerahkan pemerintah situ. Mobil ke pinggir laut sebenarnya kok. Ada yang nyebrang ini. Selamat enggak gitu. Tapi kota Sabang rupanya nyamut. Cemas orang itu semua. Ada yang nyebrang itu, nekat itu. Tengok tuh sampai enggak? Sekarang mesti sampai deh itu. Kalau enggak, paksa dicari ke laut. Sampai gitu, udah pernah cari, takut. Dari cari lah memang. Hampir kota Sabang rupanya lampu mobil dikerahkan semua. Tak berapa banyak mobil tuh nyontek, jeter ke laut semua. Waktu itu kecil kali kan, benar-benar takut lah. Tenggelam, nggak nampak, tahu nimbul lagi, ya kan? Kan gitu beda kan? Nah, jadi kita mengapainya ingat mati. Dan dia pun datang terkejut ya. Nah. Yang menghilangkanlah kesukaannya hidup. Jadi kau takdirkanlah mati itu hampir bagi kamu. Bilang itu hampir. Makanya kita kalau ingat mati buat ibadah. Subuh malas bangun mati kau habis ini. Kita bilang sama diri kita ya. Siap subuh ini subuh kau terakhir. Oh dari hujan kan udah nggak usah ngaji. Jangan. Yang ngaji kau terakhir. Nggak bekal kau terakhir. Kalau nggak ngaji kau, habislah bekal kau. Mati habis ini. Kenapa? Kita sudah yakin kali mati ini nggak nunggu sakit ya kan? Yang sehat pun mati juga. Yang kurus mati, yang gemuk mati, yang lapar mati, yang kenyang pun nggak ada urusan dengan itu. Nah, kalau itu selalu kita datangkan di hati kita, kuatlah kita ibadah. Jadi kuat ibadah, ya San. Jadi nggak nyesal kan bayar lontong tuh kan? Alhamdulillah gitu kan, sempat asli aku lagi gitu beribadah. Itu kita pikirkan bekal kita mana, bekal bawa mati ini. Satu-satu keluarga kita, saudara, jiran, tetangga mati satu. Kita tinggal nunggu kita aja nih ya. Bisa dibilang kalau di Barayan itu tiap subuh. Entahlah di Masjid Mustaqim deh. Kalau di Barayan tiap subuh tuh. Selesai subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Kayak lagi nama awalnya sebutnya. Di masjid itu gitu juga? Enggak ya? Kalau tempat kami itu tiap hari subuh. Nah, tinggal nunggu nama awalnya, nama awalnya sebut itu ya kan. Makanya kalau kita selalu ingat mati, mana malas ibadah lagi. Inilah terakhir gitu aja. Nggak ngaji lagi malas sekarang. Abis ini kau mati. Kan ngaji jadinya kan.
resep yang paling ampuh diajarkan Rasul sama kita. Ingat mati. Yang datangnya terkejut ya. Dan kau banyakkanlah pula menyebutkan mati. Ya. Dengan engkau ingat pula di dalam hatimu akan datangnya dengan terkejut, dan meluputkanlah bagimu lazat dan kesukaan. Mudah-mudahan yang demikian itu menegahkanlah kamu daripada mengerjakan akan segala yang ditegahkan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita berhentilah kita ya, nggak boleh hari kebijakan. Dan membangkitkanlah taubat daripada dosa yang ia kerjakan, dan mengerjakan taat dan ibadah yang fardu dan sunat, akan jadi bekal negeri akhirat. Itu bikin bekal jadinya ya. Ini taubat ini pun, dosa kita ini kalau nggak kita minta tolong sama Allah Ta'ala, nggak tunjukkan Tuhan. Makanya minta tolong juga sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tunjukkanlah mana lagi dosa-dosa yang pernah ku kerjakan yang belum kutobatkan. Gitu ya. Karena nggak ingat kita itu. Kalau orang utang sama kita ingat. Dosa enggak. Kita dibawa sama Allah Ta'ala, bawanya pulang nanti dengan tidak membawa dosa. Sikit pun tidak. Jadi cara macam mana? Tolong aku ya Allah, mana lagi dosa-dosa yang pernah ku kerjakan yang belum aku tobat. Nah, kalau ada kita minta tunjukkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah. Jangan kita minta sih dari dunia, kecuali si rezeki aja, entah itu apa. Itulah paling penting. Pulang ke Allah Ta'ala nggak bawa dosa sedikit pun. Nah, gitu kan? Kalau nggak ada dosa, biarpun amal ibadah kita nggak diterima, masuk surga kan, dua tempatnya itu. Kalau neraka, surga. Tobat itu sekarang lah, jangan nunggu-nunggu nanti. Sekarang lah banyak tobat. Itu akan menjadi bekal ya. Karena tobat itu wajib bersegera. Tobat itu wajib bersegera. Setelah hukumnya wajib bersegera, jangan tunggu lama. Maka daripada dosa kecil sekalipun, apa itu? Istimewa pula dosa besar, walau dosa kecil sekalipun. Dan lagi tobat itu tuntut daripada sehabis-habis engkau yang mengerjakan dosa, maka hendaklah engkau ulangkanlah tobat itu tiap-tiap kemudian daripada dosa. Jikalau 70 kali di dalam sehari, walaupun 70 kali sehari ya, engkau mengerjakan dosa, maka 70 kali pula lah engkau tobat. Kenapa? Karena dosa yang kemudian itu tiada membinasakan tobat kamu. Jangan dengar cakap setan, apanya kau nih? Tobat kau bikin lagi kita. Itu setan punya kerja itu. Kalau nggak pada kita nangis, kena lah kita. Oh iya, kememen aja, malas orang tobat jadinya. Tobat, kerjakan lagi, tobat lagi. Walau 70 kali sehari semalam. Kata setan, nanti masuk dia itu. Aku tobat tapi kau bikin juga. Setan kau bilang, kalau kau udah tetap masuk neraka kau ya kan, masa kau ganggu orang. Kita ini kan tergagah, ya. Walaupun ban kereta kita ganti ban baru, harus saja kena paku bocor balik kan. Kan marah. Ada orang ngerepet sama keretanya, baru diganti padahal si Pak ban ini bocor juga lah gitu. Kenapa? Ada urusan Allah Ta'ala. Jadi walaupun 70 kali sehari semalam, dosa, tobat lagi, dosa lagi. Kita tergagah. Itu dalil kalau gitu kita diatur bukan mengatur. Tobatlah. Kayak setan tuh. Sampai iblis pun ada orang 70 tahun maksiat aja kerjanya. Udah 70 tahun mau mati, tobat ya. Tobat, terimalah tobat ya. Diampuni tobatnya semua. Masuk surga dia. Ya. Iblis sampai menjerit seluruh anak cucu dengar semuanya. Ada apa tuh? Bahasa kita kan. Itu salah. Udah lita aku bikin dia buat maksiat aja. Tobat terima Allah Ta'ala tobatnya. Nah, kenapa? Kalau kita nggak bertobat, salah siapa lu itu? Kita yang salah kan. Maka sebesar apapun dosa itu, walau memenuhi langit dan bumi, kalau kita minta ampun, dia bilang Ta'ala. Kita nggak minta ampun, salah siapa? Kecuali syirik, itu nggak ada ampunan. Maka neraka orang syirik, orang yang murtad pun di bawah neraka orang kafir, saking parahnya itu.
Maka tiap-tiap banyak taubat itu yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Allah sangat kasih. Itu yang kita doa, selalu kita doa itu ya. Allahumma ja'alni minat taubina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang ahli taubat dan ahli bersuci. Soal, jika engkau kata tidak dapat ia mengerjakan taat melainkan datang umpama ujub dan riya dan takabur, apakah hukumnya? Tinggalkan ibadah itu terlebih baik atau dikerjakan juga? Jika serta demikian itu, ini pertanyaannya. Ya. Kenapa buat tahun saya ini? Kenapa nggak mau bertanya kalian? Biar aku tanya sendiri, ya kan? Apa yang baca kan itu jadinya. Soal, ya. Jika engkau katalah tiada dapat aku mengerjakan taat melainkan datang umpama ujub dan riya dan takabur, apakah hukumnya? Ditinggalkan ibadah itu terlebih baik atau dikerjakan juga? Jika serta demikian itu, jawab, maka tiada harus kita tinggalkan ibadah sebab takut akan maksiat, tetapi wajiblah kemudian daripadanya ia tobat. Siapa yang bisa tobat nih? Orang berilmu lah. Orang berilmu yang bisa tahu dia di mana ada salah, di mana dia jatuh. Enak kan itu kan? Kalau ada ilmu nggak tahu. Lalu tiada harus kita tinggalkan sebab takut akan maksiat, tetapi wajib kemudian daripadanya ia tobat. Maka bahwasanya tobat itu mengibaratkanlah dosanya dan wajib engkau obatkan penyakit yang tersebut itu, dan engkau tolakkanlah sehabis seboleh-bolehnya, tiada terlintas oleh hatimu, maka engkau tolakkanlah dan engkau buangkan dengan istighfar, maka ia keparatkan dia. Demikianlah engkau perbuat tiap-tiap datang kepadamu umpama ujub, riya dan lainnya, cepatlah tobat. Siapa yang tobat nih? Orang yang ada ilmu. Maka kalau nggak ada ilmu nggak tahu dia. Kalau nafsu kita suka dipuji-puji orang aja ya. Bisa kita tahu bahwa tobat kita diterima Allah Ta'ala? Bisa. Semua ibadah kita, tobat kita diterima apa tidak, bisa tahu. Bisa. Yang susah kita nggak mau tahu. Kalau udah mau tahu bagus sudah tuh udah naik tingkat sama itu. Ya, pertama di pada segi tauhidnya. Apa kata Allah Ta'ala, Rabbana mahalakta haza batila. Maha suci Allah Ta'ala berbuat yang sia-sia. Jadi kita tobat diampuni Tuhan, diampuni. Apakah diterima apa tidak? Kayak dalam kitab Darus Sabar udah lewat yang kita ya. Yang kita baca apa udah lihat kan, yang zikir la ilaha illallah 14 rakaat dulu kan. Itu Allah Ta'ala menghapuskan dosa 4 juta dosa besar, bukan dosa kecil. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dosa udah habis, melimpah kepada istrinya, melimpah kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada jiran tetangganya. Nah kita tanyalah, kalau kita mau tahu udah berubah apa tidak, istri awak, anak awak tambah bagus apa enggak, belum lagi lah ya, banyak aja dosa Allah gitu kan. Bisa tahu, bisa. Kenapa nggak bisa tahu? Kalau kita memang mau tahu, dan itu perhatikan diri sendiri, betapa baik apa enggak. Kan itu tadi kan saya bilang, ngaji kemarin silakan aja. Ada pertama enggak? Takut pertama enggak amal? Enggak, tinggalkan, capek-capek aja, ngapain? Buang-buang waktu, ya. Dan sama saya pun sama itu. Kalau nggak ada pertama ngapain? Cerita-cerita saya pun capek, kalau capek kan, mau sama. Baru jadi di sana kan. Ataupun pahit lah memang. Kalau berilmu pahit. Pahit nggak semurah gitu aja. Kata seorang bilang sama dokter, doakanlah saya biar bisa jadi dokter. Nggak bisa. Kalau menjadi dokter mesti sekolah dulu lah. Bisa. Doakan supaya jadi dokter bisa. Kalau nggak sekolah, nggak bisa. Nah, mau masuk surga kan? Ibadah beramal. Amal yang bisa masuk surga.
minta doakan sama orang, adalah syaratnya. Ikuti peraturan. Itu aja kerja kita, ikuti peraturan. Selanjutnya serahkan sama Allah Ta'ala. Baru cocok. Udah kita ikuti peraturan, tadi kan lihat, yang disuruh kerjakan, yang tinggalkan. Nggak usah minta sama Allah Ta'ala. Sampai kayak gitu, nggak usah minta. Akan kuberikan Allah Ta'ala. Lebih daripada orang yang minta, sampai kayak gitu. Pahit. Jadi masuk dalam pahit itu bagaimana Ustaz? Lama. Belajar ini mau lama ini. Jangan angker tahun ya. Kadang-kadang kita, wah udah berapa tahun? Berapa tahun kau udah ngaji? Jawab lah nih kalau ditanya. Hah? Iyalah berapa tahun lah? Belum ada setahun. Udah sampai mudahnya setahun aja lah bilang. Setahun. Nah, seminggu 1 jam ngaji ya. Berarti sebulan berapa jam? 4 jam ya kan? 4 kali 12 berapa? 48 jam ya kan? 48 jam itu berapa hari? 2 hari ya baru. Bilangannya setahun memang. Baru 2 hari. Udah perasaan wali ya? Udah hampir kali kenal Allah Ta'ala gitu. Sampai bisa karas kayak kan tanggung itu. Tak itu aja dari nggak apa-apa ya. Bilangannya setahun. Tapi kalau kira jamnya 2 hari kan, 48 jam 2 hari. Itu belum potong ngantuk, belum potong nggak datang ini. Oh nggak, dia datang nggak ngantuk pun, tapi melala kemana-mana ya kan. Orang yang tukang melala. Kecuali PED lah ya. Kalau dia kalau ngaji nggak ke laut dia. Kalau kita ke laut lah. Yang paling senang kali PED waktu dapat ikan apa yang paling senang kali gitu? Hah? Tenggiri itu. Alhamdulillah kalau kita hidup lampu. Alhamdulillah subhanallah. Kuasa Tuhan datangkan tenggiri sama awak ya kan. Tapi kadang-kadang orang nggak gitu zikirnya. Ada orang hampir-hampir itu nggak. Zikirnya pun teger. Jangan kalau udah teger. Tenggiri ini baru kan. Hilang Tuhannya kan. Nampak dia enggak tenggiri. Ketika kita sudah daftar tenggiri berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo. Mak berapa? 50.000. Berapa duit itu? 3 juta. Apa nggak enak? Cuman bilang sama si ini, dapat banyak, saya ekor cuman. Nggak sama deh kan. Begitu tengok 50 kilo baru lah. Ini baru ikan kan. Begitulah kita selalunya ini. Padahal selalu datang kita seperti itu. Cuman nggak butuh ikan tenggiri lah, yang lain-lain lah ya. Lalu rezeki yang tak disangka dan tak diduga itu. Cuman ada kita lupai. Apa yang kita lupai? Kuasa juga Allah Ta'ala mengambilnya tak disangka dan tak diduga. Sabarnya itu. Jadi berbagai tamsilan, berbagai kaji disampaikan. Ini kita udah sampai di taman, udah ini ya kan. Begitu aja gitu. Sampai apa syair orang Melayu, setahun hujan nggak akan tawar ya laut tuh katanya. Parah kali. Hujan lebat setahun. Nggak akan tawar ya laut tuh katanya. Iya. Angin parah aja lah itu ya. Jadi kalau datanglah nanti ujub, rias kan, tobatlah. Apakah kau berhenti karena oh enggak. Maka bisikan kita dia. Maka tiada sempurna taat itu, melainkan engkau sucikanlah hatimu. Itu pelak rahasianya ya. Tiada sempurna taat itu, melainkan engkau sucikan hatimu, bersihkanlah hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razukna ilma wa razukna fahma. Allahumma razukna ilma wa razukna fahma.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.